Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-20. Umi memeluk Aisyah, bergantian dengan Siti yang memeluk adiknya erat saat keduanya berpamitan. Aisyah meminta Umi dan kakaknya agar pulang saja ke pondok, karena keadaannya juga kini sudah lebih baik. Aisyah pikir jika Umi sebaiknya mengurus Abah yang juga masih perlu diperhatikan kondisi kesehatannya. Selain itu, Aisyah tahu jika Siti juga harus segera mengurus perceraiannya ke pengadilan agama. Siti yang bersikeras untuk bercerai, ingin segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia ingin segera membereskan semuanya walaupun dia tahu jika proses perceraian nantinya tidaklah mudah. Mengingat suaminya yang juga bersikeras tidak akan menceraikannya. Aku akan selalu mendukung apapun keputusan kakak, ucap Aisyah memandang kakaknya dengan penuh kasih sayang. Siti tersenyum. Dia kembali memeluk adiknya erat. Kamu juga cepat sembuh, Dik. Kehidupan baru sudah menunggumu. Setelah ini, kamu akan menjalani rumah tangga yang sesungguhnya. Akhirnya Umi dan Siti kembali pulang. Hal lain yang membuat Umi tenang meninggalkan putrinya adalah karena ada besannya. Dia tahu jika mertua putrinya itu akan menjaga Aisyah dengan baik. Titip anak saya, ucap Umi pada Nurma, besannya sambil berpamitan. Tentu saja ibu menjawab jika Aisyah kini adalah putrinya. Dia pasti akan merawat dan menjaganya seperti putri kandungnya sendiri. Sepeninggal ibunya, Aisyah kini ditemani oleh kedua mertuanya. Ibu senang Abah menerima Alfian kembali, ucap ibu dengan lega. Aisyah tersenyum. Ibu harap kejadian kemarin bisa dijadikan pelajaran bagi suamimu. Jangan sampai dia menyakiti dan menyanyiakanmu lagi. Iya, Ibu. Selalu ada pelajaran di balik kejadian. Aku tak menganggap masalah sebagai musibah, karena selalu ada hikmahnya. Malam hari, Alfian yang baru saja melakukan operasi panjang segera berjalan menuju ruangan istrinya. Dia yang semenjak tadi sore berada di ruangan operasi berjalan terburu-buru untuk menemui istrinya. Dia membuka pintu mendapati istrinya tengah duduk di atas ranjang seorang diri. Mana ibu dan ayah? Tanyanya heran sambil menghampiri sang istri. Aku menyuruh mereka untuk pulang. Aku lihat kondisi kesehatan ayah juga sedang tidak baik. Jadi aku memaksa ibu untuk membawa ayah istirahat di apartemen. Alfian mengangguk sambil duduk di samping istrinya. Bagaimana keadaanmu? Baik, jawab Aisyah sambil melihat wajah sang suami, nampak sangat letih dan lelah. Bagaimana operasinya? Alhamdulillah, lancar. Jawab Alfian sambil memeriksa infus dan bertanya berbagai macam hal mengenai kondisi istrinya pasca operasi. Katakan, jika kamu merasakan kesakitan, aku akan... Alfian menghentikan perkataannya, karena Aisyah yang tiba-tiba memegang tangannya. Aku baik-baik saja. Aisyah menatap suaminya. Alfian yang kaget tiba-tiba tersenyum kecil melihat tangan Aisyah memegang tangannya. Sebaiknya kamu istirahat. Aku tahu kamu sangat lelah, ucap Aisyah lagi dengan lembut. Alfian menggelengkan kepalanya. Dia lalu memegang erat tangan istrinya. Tadinya aku memang lelah, tapi sekarang tidak lagi. Alfian mencium tangan Aisyah. Aisyah yang malu langsung menarik tangannya dari sang suami. Alfian tersenyum. Buka cadarmu. Aku tidak bisa melihat wajahmu yang pasti sedang kemerah-merahan. Alfian menggoda Aisyah. Aisyah tersenyum malu sambil menundukkan kepalanya. Alfian terus menatap istrinya penuh cinta. Aisyah mengangkat wajahnya melihat suaminya. Kapan kira-kira aku bisa pulang? Mungkin lusa.
Tapi itu semua tergantung kondisimu. Kamu harus dirawat lebih lama karena infeksi dari usus buntu yang sudah pecah. Aisyah mengangguk. Maafkan aku. Alfian tiba-tiba kembali memegang tangan istrinya lagi. Aisyah kaget, dia menatap wajah suaminya. Pasti rasanya sakit sekali. Alfian terlihat merasa bersalah. Yang terjadi padamu sekarang adalah salahku. Rasa sakit yang aku buat padamu teramat dalam, hingga sepertinya rasa sakit penyakitmu tidak kamu rasakan lagi. Terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk untuk menghasilkan perubahan terbaik. Aisyah tersenyum. Aisyah tidak bisa tidur. Sedari tadi dia hanya melihat kepala sang suami yang tidur sambil duduk, menelungkupkan kepala di sampingnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, dengan perlahan juga dia mengelus kepala suaminya. Aisyah terus melakukannya, berharap jika itu akan semakin membuatnya terlelap dalam tidurnya. Dia tahu jika kelelahan membuat suaminya tertidur di sampingnya. Aisyah berniat menghentikan usapannya, mengangkat tangannya dari kepala sang suami, namun tiba-tiba tangan Alfian menahannya, menyimpan kembali tangan Aisyah di kepalanya. Jangan berhenti, ucap Alfian pelan masih dengan sambil menelungkup. Aku kira kamu tidur. Maaf jika aku membangunkanmu, ucap Aisyah lagi. Alfian mengangkat kepalanya, kembali duduk dengan tegap sambil menatap wajah istrinya yang polos tanpa cadar menghalanginya. Bagaimana aku bisa tidur jika istriku belum tidur? Aku belum mengantuk. Aku akan memberikanmu obat tidur. Begadang tidak baik untukmu sekarang. Alfian beranjak dari duduknya. Tidak perlu, aku akan tidur sekarang. Baiklah. Alfian kembali duduk. Tidurlah, ucapnya lagi dengan lembut sambil mengusap kepala istrinya perlahan. Sebaiknya kamu juga tidur. Iya, setelah kamu tidur, aku juga pasti akan tidur. Keesokan harinya, setelah menyuapi istrinya makan, Alfian berpamitan karena harus memeriksa beberapa pasiennya. Dia pergi meninggalkan Aisyah setelah memastikan jika ibunya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Aisyah yang sendirian tampak sibuk berbicara melalui telepon dengan Umi dan Abah yang menanyakan keadaannya. Aisyah tampak menyudahi pembicaraannya. Dia menyimpan ponselnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah kaget melihat orang yang masuk ke dalam ruangannya. Anita berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Bagaimana keadaanmu? Tanya Anita sambil duduk di sampingnya. Baik, terima kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Anita melihat Aisyah. Ya, katakanlah. Aku ingin meminta maaf. Aisyah kaget. Untuk apa? Semua kesalahanku padamu, suamimu dan keluargamu. Anita menunduk. Aisyah melihat Anita dengan heran. Kali ini Anita terlihat tidak seperti biasanya yang selalu sinis dan arogan. Aku menyadari jika sulit bagiku untuk menggapai Alfian kembali. Dia sudah menjadi milikmu seutuhnya. Tidak mungkin lagi kembali kepadaku. Anita berkata dengan sungguh-sungguh. Aisyah juga melihat dengan jelas kesungguhan dari perkataan Anita, dan itu membuatnya sedikit bersimpati. Aku sadar, segala upaya yang kulakukan untuk membuat Alfian kembali padaku malah membuatnya semakin menjauhiku. Aku juga baru sadar, jika Alfian memang bukan jodohku. Dia bukan untukku. Aisyah menatap Anita lekat. Jodoh itu rahasia Allah. Sekuat apapun kita menginginkannya, selama apapun kita menunggunya, sekeras apapun kita bersabar, sejujur apapun kita menerima dia. Jika Allah tak menulis jodoh kita adalah dengannya, maka kita tidak akan bersamanya. Allah lepaskan sesuatu dari genggamanmu, karena Allah tahu jika itu bukan terbaik untukmu. Namun ingatlah,
Sesuatu yang hilang darimu tidak lain karena Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Berpikir positiflah dan terima takdirnya dengan keikhlasan. Karena tulang rusuk dan pemiliknya tidak akan pernah tertukar dan akan bertemu pada saatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu yang datang kaget melihat Anita berada di ruangan. Anita yang juga kaget langsung berdiri. Apalagi yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya ibu lagi dengan marah, sembari menghampiri Anita semakin dekat. Ibu, Aisyah memanggil mertuanya. Dokter Anita kesini ingin meminta maaf. Ibu kaget, dia melihat Anita yang menunduk. Meminta maaf? Iya ibu, dokter Anita sudah menyadari semua kesalahannya. Ibu menatap Anita. Ibu harap dokter ini meminta maaf dengan tulus dan berjanji tidak akan mengganggumu dan Alfian lagi. Anita langsung mengangkat wajahnya. Aku tulus. Aku meminta maaf pada kalian semua dengan tulus. Aku janji, mulai saat ini aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Anita berkata sambil menunduk, seolah tidak berani untuk sekedar menatap wajah ibu di depannya. Syukurlah kalau begitu, ucap ibu sambil menghampiri Aisyah. Anita menghampiri Aisyah. Aisyah, terima kasih karena kamu sudah mau memaafkan semua kesalahanku padamu. Tolong sampaikan juga pada Alfian. Aku tidak bisa meminta maaf padanya langsung, karena dia sama sekali tidak mau berbicara denganku. Aisyah mengangguk. Aku permisi. Anita melihat Aisyah dan ibu bergantian. Keduanya lalu melihat Anita berjalan meninggalkan ruangan. Ibu terlihat bahagia. Dia melihat menantunya dengan senang. Ibu senang, akhirnya tidak akan ada yang mengganggu pernikahan kalian lagi. Aisyah mengangguk pelan sambil tersenyum. Kamu beruntung. Karena Abah kembali mempercayaimu dengan kembali menyerahkan Aisyah padamu lagi. Mengingat semua yang telah kamu lakukan pada putrinya. Ayah melihat putranya. Iya, aku tahu itu. Jawab Alfian pelan. Seandainya ayah mempunyai seorang putri, lalu dia disakiti seperti caramu menyakiti Aisyah, ayah mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Alfian menundukkan kepalanya. Jangan pernah mengulangi kesalahanmu. Kini saatnya kamu memperbaiki semuanya. Perlakukan istrimu dengan baik. Bahagiakan dia dan jangan pernah menyakitinya lagi. Alfian mengangguk. Ayah pikir sebaiknya kamu melakukan ijab kabul lagi. Itu lebih baik agar bisa memperjelas hubungan pernikahan kalian. Aku memang berniat seperti itu. Setelah Aisyah sehat nanti, aku akan bawanya pulang ke pondok dan mengutarakan keinginanku pada Abah untuk kembali melakukan ijab kabul lagi. Keesokan harinya, Aisyah sudah bisa pulang ke rumah dengan dibantu oleh ibu. Aisyah yang kini sudah nampak sangat sehat berkemas membereskan barang-barangnya. Setelah selesai, Alfian segera membawa istrinya untuk pulang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung meminta Aisyah untuk beristirahat di kamar. Sementara ibu nampak mempersiapkan makanan untuk menantunya. Ibu membuatkan bubur karena untuk sementara Aisyah hanya bisa memakan itu. Di dalam kamar, Alfian yang baru masuk kamar mengetuk pintu kamar mandi karena merasa Aisyah sudah terlalu lama di dalam sana. Kamu baik-baik saja kan? Iya, tapi... Apa? Alfian terlihat khawatir. Aku lupa membawa baju ganti. Jawab Aisyah ragu. Alfian tersenyum. Dia lalu melirik sekeliling dan melihat baju ganti yang sudah Aisyah persiapkan tadi ada di atas tempat tidur. Alfian akan mengambilnya, namun tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi terbuka. Alfian lagi-lagi harus melihat pemandangan itu.
Aisyah dengan hanya mengenakan handuk saja. Aisyah berjalan mendahului suaminya dan mengambil bajunya di atas kasur. Alfian hanya termenung saja melihat pemandangan yang menggetarkan hatinya. Aisyah kembali ke kamar mandi, sementara Alfian langsung keluar kamar dengan jantungnya yang masih berdetak kencang. Kenapa dia terus melupakan bajunya? Alfian mengoceh sendiri. Aku ingin melakukan ijab qabul lagi, ucap Alfian melihat istrinya. Aisyah langsung melihat suaminya. Sepertinya itu memang lebih baik, jawab Aisyah. Besok, ucap Alfian. Aisyah kaget. Apa kamu kuat jika besok kita pulang ke pondok? Aisyah hanya mengangguk. Aku hanya ingin tidak ada keraguan-raguan dalam melihat dan menyentuhmu, ucap Alfian lagi. Aisyah terdiam. Abah dan seluruh keluarga besarnya menyambut dengan senang kedatangan Aisyah dan suaminya, beserta orang tua Alfian yang turut serta. Mereka tampak bersyukur melihat Aisyah yang tampak sudah pulih dengan cepat dari sakitnya. Rupanya maksud kedatangan mereka sudah Abah ketahui. Abah juga sudah mempersiapkan semuanya. Sehingga tanpa banyak bertanya, Abah langsung meminta Alfian untuk duduk di depannya. Dengan banyaknya saksi, baik itu keluarga dan para santri, Alfian kembali mengucapkan ijab qabul lagi. Untuk ijab qabul ini, Alfian merasa berbeda. Tentu saja, karena ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan hati, dengan ikhlas, dan dengan cinta, tanpa ada paksaan seperti sebelumnya. Setelah itu, Abah kemudian menasihati dan memberikan wejangan, berharap jika kedepannya rumah tangga keduanya akan baik-baik saja. Aisyah tampak sangat bahagia, begitu juga dengan kedua orang tua juga saudara-saudaranya. Selamat ya dik, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Zainab memeluk adiknya sambil menahan tangisnya. Begitu juga dengan Siti dan kakak-kakak iparnya. Umi, ibu ingin Aisyah menginap di rumahnya. Tentu saja nak, tidak apa-apa. Tidur saja di rumah mertuamu. Maaf Umi, sebenarnya aku ingin sekali tidur di sini malam ini, karena besok aku harus pulang lagi ke kota. Jangan begitu, sama saja karena itu juga rumahmu, mereka juga orang tuamu. Akhirnya Aisyah menginap di rumah mertuanya. Malam hari, Alfian sedang melamun di balkon, tempat yang menjadi favoritnya jika dia sedang berada di rumah ini. Dia selalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup, berpikir jika Aisyah tak jua kunjung keluar dari sana. Alfian kembali memikirkan banyak hal, terutama tentang hubungannya dengan istrinya. Dia merasa senang karena sekarang tidak ada masalah lagi dalam pernikahannya. Menurut Aisyah, Anita sudah minta maaf padanya dan berjanji tidak akan lagi mengganggunya. Sehingga dia juga sangat berharap jika mantan kekasihnya itu bersungguh-sungguh dengan ucapan dan permintaan maafnya. Kini, Alfian juga berjanji dalam hatinya, jika mulai saat ini dia akan membahagiakan dan tidak akan pernah menyakiti Aisyah lagi. Alfian terus melamun, hingga tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Aisyah di belakangnya. Alfian semakin dibuat kaget ketika membalikkan tubuhnya, melihat Aisyah berpakaian lengeri transparan di depannya. Alfian terkesima, nafasnya seolah berhenti seketika. Melihat istrinya seperti bidadari yang memiliki kecantikan paripurna. Aisyah tampak sangat berbeda, sangat cantik dan menggoda. Rambut panjangnya yang hitam dibiarkan tergerai begitu saja melambai-lambai, terbawa angin malam. Kulitnya tampak putih bersinar di bawah sinar rembulan. Wajahnya memancarkan kecantikan alami, walaupun dia tahu tak ada sedikit pun polesan make up di sana. Aisyah berjalan menghampirinya semakin dekat, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Seperti katamu, aku akan datang sendiri dengan membawa seluruh hakmu pada tubuh ini. Bersambung.